Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di Al-Dijal Channel. Sekarang kita akan membahas soal lab school tahun 2017. Sebelum kita mulai, sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mempermudah kita untuk memahami pelajarannya. Dia minta ini tentang pertidaksamaan. Jadi kita tulis 2x kurang 3 itu lebih kecil daripada 4x tambah 5. Nah, kita biasakan memindahkan yang kecil. Analoginya ada gelas dan meja makan. Jadi yang kita pindahin gelasnya, bukan meja makannya. Jadi saya pindahkan di sini. Ini 4x, ini 2x, pindah yang sana. Jadi ingat, misal bilang 2 tambah 3 adalah 5, maka 2 sama dengan plus 3 pindah sana jadi negatif. Karena 2 itu udah 5 kurang 3. Sama macam ini. Sehingga dapatnya 2. X pindah sana min 8. Nah, sekarang kita lihat mulutnya gede besar ke X. Maka kita katakan X besar minus 4. Dia minta bilangan bulat terkecil yang memenuhi, terkecil. Berarti kalau kita ambil garis bilangan. Dia bilang di sini minus 4. Dia minta lebih besar pada minus 4. Berarti di sini masuk minus 3, minus 2 dan seterusnya. Yang terkecil berarti minus 3. Jawabannya B. Nah, ini median. Dia minta selisih antara median dan rata-rata. Median itu adalah data tengah. Soal lab school 2018 tadi kemarin pernah kita bahas. Coba lihat lagi di video kita sebelumnya. Jadi median itu tengah-tengah atau median itu disebut juga Q2. Jadi datanya harus diurutin dari yang paling kecil. Jadi kita lihat di sini angka paling kecil adalah 62. Kita tulis di 62. Setelah 62 kita coret angka 62-nya kita coret. Kemudian di sini ada angka 72. Kita coret 72-nya. Kemudian angka 86. Kita coret 86-nya. Kemudian di sini ada 92, 93, 99. 92, 93, 99. Nah, tengah-tengah ambil analogi macam saya bilang, katakan ada angka 3, tengah-tengah di angka 2. Jadi median itu adalah n tambah 1 bagi 2. Ini datanya ada 6. Berarti 6 tambah 1, 7 bagi 2. Di data 3, di sinilah data Q2-nya. Q2 atau mediannya itu adalah nilainya 86 tambah 92. Berarti kita katakan 178 bagi 2. Berarti kita katakan nilainya 89. Mediannya. Atau cara mudahnya kita lihat aja. Di sini selisihnya 6. 6 bagi 2, 3. Itu mediannya. Sehingga kemudian dia tanya rata-rata. X rata-rata. Nah, rata-rata itu secara formil kita tambah semua angkanya. Sehingga kalau kita tambah kita agak repot sebenarnya. Kita ambil aja, kita ambil acuannya, ambil analogi, coba misalnya antara 2, 3, 4. Misalkan saya katakan 2, 3, 4. Maka mediannya adalah, saya bikin sini 2, 3, 4. Rata-ratanya, maka kita ambil tengah-tengahnya dulu. Berarti X rata-rata sama dengan, kita tambah aja tinggal data ke ujung-ujungnya bagi 2. Bisa. Atau coba kita teknik yang lain. 1, 3, 5. Atau 3, 6. Maka rata-ratanya kita katakan bisa, logikanya rata-rata ini sini 10. Supaya mudah. Atau formil aja dah. Berarti kita tambah aja semua. Berarti kita tambah sini, ini 134. Ini 178. 178. Ini 180. Sorry, ini 99. Jadi ini 192. Kita tambah semua, berarti 134 tambah 178 tambah 192 dibagi 6.
agak ribet formilnya nih. Jadi ditambah semua, atau saya pakai cara lebih mudah lagi supaya saya mudah, karena nambahnya agak repot sebenarnya, saya malas. Jadi kita ambil aja. Oke, saya ambil satu teknik lagi yang lain. Saya ambil aja, bisa saya ambil rata-rata 86, saya ambil 86 dulu. Tambah. Ini berarti selisihnya minus 14. Saya tambah minus 14. Di sini selisihnya ini min 14, ini min 86 min 24. Tambah 0. Sini tambah 6. Saya geser, nggak muat tempatnya. Jadi X rata-ratanya sambil 86 dulu. 86 tambah. Ini selisihnya min 24. Min 24 tambah min 12, min 14 tambah 0 tambah 6 tambah 7 tambah 13 dibagi 6. Nah, sini kita lebih mudah sini. Ini min 38, ini 20 min 26. 38 kurang 26 min 12 bagi 2, berarti rata-rata 84. Sehingga kita katakan selisihnya 5. Nah, teknik ini lebih mudah pada kita tambah nih semua angka, kita bagi 6, lebih repot kita angkanya. Jadi di Adriel Channel kita lebih menekankan logika supaya kita mengerjakan soal itu lebih cepat dan energi kita lebih sedikit kita pakai. Ini bicara kesebangunan. Jadi kalau kesebangunan, kita kuncinya itu kunci kesebangunan. Sebangunan itu adalah buat bangunannya sama bentuknya. Jadi kita lihat aja yang kecil, kita bikin yang kecil dulu. Ini yang besarnya. Kira-kira aja. Jadi yang penting sudutnya sama. Kita bikin sini bulatnya tadi, sini bulatnya sama. Maka di sini titik D, sini A, sini E, sini 12, sini 8. Ini sama-sama bulat nih C. Titik A sama-sama A, karena sama-sama di atas dia. Otomatis sini A, sini C, berarti sini A, sini berarti sini B. Jadi AB-nya adalah 20. Ini 30. BC 30. CB 30. Kita lihat. Dia minta panjang DE. DE itu ya. Oke. 8 jadi 20. Berarti kita lihat 20 menjadi 8. Berarti dikali 8 per 20. Kita bagi aja, bagi 2 supaya kita mudah. Berarti 4 per 10. Sehingga dia minta yang 30. Sehingga 30 dikali 4 per 10. Coret nolnya. Dapatnya 12. 12 D, 12 selesai. Habis ya. Maka nilai dari RQS. Maka oke. Maka bisa kita katakan di sini R sama dengan B. Maka bisa katakan R sama dengan B, kemudian A sama dengan G, A sama dengan Q, S sama dengan C. S sama dengan C. Nah, dia dikatakan berarti A-nya logikanya 2. A sama dengan Q, berarti Q-nya 2, sama dengan 2. Karena 2x kuadrat. B-nya kita lihat, berarti kalau kita faktorisasi ini dikali, berarti AX kuadrat tambah BX tambah B kali C 3. Berarti salah satu negatif, B atau C negatif. Tapi dia minta
Kalau saya anggap C negatif, berarti C negatif. Jadi C berarti min 3. Berarti B-nya 2. 2x kuadrat. Jadi kalau kita faktorisasi ini, kita bikin metode X. 2 itu 2 kali 1. 3 itu, dia minta jumlahnya 1, berarti saya bisa bikin sini 3, 1. Supaya mintanya hasil min, berarti sini min 3. Berarti kita bisa tulis 2x kurang 3, x tambah 1. Maka A-nya adalah 2, berarti B-nya min 3, ini min 3. C berarti 1. Sehingga masukin angkanya, Q-nya adalah 2, 2 dikurang R-nya adalah min 3, 2 kali min 3, tambah 3 kali 1. Sehingga dapatnya 2 tambah 6, tambah 3. Dapatnya adalah 11. Potong jawabannya, nggak ada. Sehingga jawabannya 11 jawabannya. Pilihan yang ada, potong. Dia minta suku ke-12 pola ini berapa? Kalau pola 1, oke. Coba lihat di sini. Di sini bisa dibilang 1/2, 1, 2, 3. Oke. Berarti bisa kita katakan pola ke-11, 12-nya berarti 12 kali 13 per 12 tambah 13. Berarti kita bisa katakan 12 ke 13 itu adalah suku ke-12 adalah nilai. Oke, 12 kali 13. Supaya saya mudah, berarti saya bilang 12 kali 12 tambah 1 dibagi 25. Nah, supaya saya mudah, angkanya saya kali 4/4 aja. 4/4 ini hanya membantu. Jadi 4/4 1 nggak ngaruh. Jadi sehingga angkanya lebih mudah. Sehingga dapatnya 48 dikali 12 tambah 1 dibagi 100. Angkanya lebih mudah jadinya. Jadi kita cari 48 kali 13. Saya permudah lagi. Jadi supaya saya mudah, saya bilang 13 kali 50 kurang 1 dibagi 100. Jadi dapatnya 1350. Berarti 12 kali 13 1 kali 2. Oke. Berarti 3 kali 4 berarti 12 kali 13 per 12 tambah 13. Oke. 12 tambah 13 25. 12 kali 13 itu saya bikin 48 kali 13. 13 kali 48. Saya salah 2 sini. 48 itu adalah 50 kurang 2. Jadi saya bisa bilang 130. 13 kali 50 itu adalah supaya kita mudah, 13 kali 50 itu 650. Berarti 650 dibagi 100 dikurang 26 per 100. Sehingga dapatnya 6,5 dikurang 0,26. Sehingga angka lebih mudah. Sehingga jawabannya 6,65 650 bagi 100 6,5 kurang 0,625. Berarti dapatnya 6,24. Nah, di soal ini kita ambil analogi aja. Jadi kita katakan Gino dapat membawa tas dalam 1 jam. 1 jam. 5 jam. Oke. $125 tas. Oke. Logikanya kecepatan V Nino itu 5 tas per jam. 5 tas per jam.
kecepatan Cyril itu 6 tas per jam. Sementara Ganesh, kecepatan Ganesh itu 12 tas per jam. Jadi kalau mereka bertiga sekaligus bekerja, berarti selesai tasnya adalah 23 tas per jam. Itu analoginya. Karena 11 tambah 12, 23. Dia bilang 1 jam pertama. Berarti setelah 1 jam, berarti 11 tas selesai. Berarti 11 tambah 23 kali T sama dengan 126. Maka 23T 126 kurang 11 berarti dapatnya 115. Maka T-nya adalah 5 jam. 5 jam itu dikali 60 menit. Berarti 300 menit. Oke, ambil logikanya aja. Jadi nilai rata-rata A, B, C adalah sekian. Nilai A 19, B, sedangkan nilai A, B, dan C, dan D. Oke. Jadi analogi gini. Jadi macam kita dapat jajan 5 hari sekolah. 3 hari pertama itu jajannya 30.000. 2 hari kedua dapat jajannya adalah 50.000. Rata-rata jadi gimana? Berarti analogi itu kita pakai. Dia bilang berarti rata-rata A tambah B tambah C adalah 27. A tambah B tambah C. Rata-rata D. Oke. Berarti sini ada rata-rata A tambah B tambah C. Berarti 3. 3 kali 27. Kenapa 3? Karena ada ABC. 3 kali 27 tambah 19. 1 kali 19 tambah 4. Kenapa 4? Karena 3 tambah 1. Sehingga kita tambah supaya kita mudah. Ini bagi-bagi yang agak repot. Kalau kita kali manual, kita pakai logika aja. Kita lihat angkanya di sini kelipatan 20 lebih. Kita kejar aja supaya kita mudah. Maka supaya saya mudah, saya kejar aja kelipatan 19. Berarti 3 dikali 19 tambah 27 itu 19 tambah 8. Tambah 19 per 4. Anggap 19 itu kue. 3 kue tambah 1 kue, 4 kue. Berarti 4 kali 19 tambah 3 kali 8 dibagi 4. Sehingga dapatnya 19 tambah 3 kali 8 per 4. Jadi 3 kali 8 per 4. Coret nih, 2. Tambah 6. Berarti 25. Jadi biasakan logika kita pakai. Kalau kita kali manual ini lumayan repot bagi-baginya. Karena ini 81. 81 tambah 19 bagi 4. Sama aja sih. Ini 100 bagi 4. Sama aja. Tapi ini logika lebih mudah lagi. Karena kalau ketemu soal lebih susah, kita lebih mudah ngerjainnya. Ini bicara tentang banyak kemungkinan. Jadi kantin sekolah asing memberikan promosi. Memberikan makanan minimal 15.000 dapat 1 kupon. Di nomor 1 sampai 9. Dapat tas, bilang 2 kupon berjumlah bilang prima. Jadi oke. 2 kupon bilang prima. Jadi kita lihat bilang prima itu ada berapa. Berarti logikanya angka terbesar adalah 18. Kena 2 kali belanja. 2 kali belanja, jadi jumlah total adalah lebih kecil atau sama dengan 18. Kita kejar, berarti 2 bilang prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Kenapa? Karena bilang prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan tersebut. Umumnya ganjil, kecuali yang kedua. Dia minta kemungkinannya. Jadi, angka 2 itu kemungkinan berapa aja? 2 itu bisa 1 tambah 1. Berarti ini ada 2 kali, 1 kali, 1 tambah 1. 3 itu bisa 21. Bisa 21. 5 itu ada kemungkinannya adalah 41. 32. Berarti yang 1 kali, yang 2 1
1 kali. Yang 5 itu ini 2, ini 3, ini 5. 5 itu bisa 32, 41. Berarti ada 2 kali. Yang 7 itu bisa 16, 25, 34. Ini berarti kita mulai dari kecil. Oke, ini berarti 3 kali. Yang angka 11 dihitung manual berarti ini. 11 itu berarti maksimal 9. Berarti kita ambil angka paling gede. Berarti 9 tambah 2, 7 tambah 4. 9, 7 tambah 9 tambah 11 itu 9 tambah 2, 8 tambah 3, terus 7 tambah 4, terus 6 tambah 5. Berarti ini ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali. Ada 4. Kemudian 13 itu ada, ambil dari yang paling gede, berarti 9, 4, 8, 5, terus 7, 6, ada lagi 9, 8, 7, 6, ada 3 kali. 3 kali berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 3, 14. Sekarang yang 17. 17 itu berarti 9 tambah 8. Cuman 1 itu. Berarti ada 1, 2, 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 3, 14 tambah 1, 15. Berarti ada 15 kali kemungkinannya. Jadi ini ambil angka yang termudah. Jadi kita startnya di sini berarti tahun 2017, angka yang lebih mudah. Jadi kita kejar 2017. 2017 itu Azhar 4 kali Anto. Usia Azhar 4 kali Anto. Jadi Azhar itu 4 Anto. 4 An. 30 akan datang, 30 tahun berarti tahun 2000 tambah 30, 2047. Usia Azhar itu 18 tahun. Azhar kurang Anto itu sama dengan 18. Maka tahun 2020 berapa usia Azhar? Oke. Oke. Jadi supaya kita mudah, kita masukin sini, kita ganti aja langsung. Jadi 4 Anto kurang Anto berarti 3 Anto. 3 Anto sama dengan 18. Maka Antonya adalah 18 bagi 3, 6. Maka usia Azhar, ini Anto, ini Azhar, berarti sama dengan 24. 2017, maka 3 tahun kemudian umurnya 24 tambah 3, berarti 27. Oke. Coba lihat di sini. Dia bilang A bintang lingkaran itu artinya A pangkat B per B kurang A. Oke. Berarti ini bisa kita tulis berarti 5 pangkat 3 dibagi 5 kurang 3. B kurang A. 5 kurang 3. Dikurang 3 pangkat 5. Berarti ini 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berarti ini 3 pangkat 5. Dibagi 5 kurang 3. B kurang A. Sini 3 kurang 5. Sorry. Ini 3 A pangkat B. 3 pangkat 5. A pangkat B. 5 pangkat 3. A pangkat B per B kurang A. 5 pangkat 3 per 3 kurang. Sini 3 kurang 5. Jadi ini minus hasilnya. Berarti ini minus 2 kurang
2, lihat pangkatnya, 5 pangkat 3 itu 125. 3 pangkat 5 itu artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Supaya kita mudah kejar aja nih, ini 9. Ini 9. Berarti 81 kali 3. 24. Logika angkanya gede, berarti min 368 dibagi 2. Dapatnya min 184. Supaya kita mudah, anggap aja 5 dengan alas persegi. Jika alasnya berkurang 20%. Kita anggap aja, supaya kita mudah, alasnya 10. Bebas itu. Permisalan, namanya permisalan. Jadi, 5 persentase pertambahan volume. Oke. Berarti V1 sama dengan V2. Jika panjang sisi berkurang. Oke. Volume itu adalah setengah sepertiga losal skala tinggi. 5 sepertiga X kuadrat kali T. Sama juga dengan alasnya berkurang. Berarti kita anggap aja berkurang 20%, berarti seperempat. Berarti sepertiga dikali seperempat berkurang 20%, berarti 1 kurang seperlima, 4/5. 4/5 X kali 4/5 X dikali T. T2. Ini T1. Jadi sepertiga kita coret. Supaya kita mudah. X yang kita coret, sehingga kita balik, sehingga dapatnya 16/25 T, T1, sehingga T sama dengan 25/16 T1, atau kita bisa bilang ini bertambah 9, berarti ini sama dengan 16 tambah 9/25/16, dapatnya bertambah 9/16. 9/16 itu lebih dari setengah logikanya, berarti jawabannya ini selesai. Saya perbesar gambarnya. ABC ABC, sini B, sini C, sini A. Sudut ABM, ABM, sini ada M. M itu ada titik tengah ABC, titik tengah. Titik tengah berarti sama berat sama panjang. BM titik tengah sisi, berarti sama panjang. Kalau di sini 5, dia katakan ABM 15. AMC, AMC sini 30. Berarti ini 150. Berarti ini 15 juga. Maka sudut BCA. BCA. Kalau dia bilang garis tengah, berarti sama panjang. Berarti sudutnya juga sama besar, berarti sini juga 15. Dia minta A BCA, BCA. Oke, lihat dulu. Titik tengah ABM 15, ABM 15. AMC, AMC 30. Ini sama panjang. Sini. Titik tengah 150. Logikanya ini sama kaki, berarti ini sisanya sama-sama sisa 50, berarti sisi 75, sini 75. Oke.
Diketahui luas segitiga ACD 40. CD banding DB 2/3, maka luas ABC. Oke. Nah, luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. A kali T. Nah, T-nya sama. Berarti kita bisa katakan luas ABC, sehingga luas ABC sama dengan, saya anggap ini luas 1, ini luas 2. Berarti sama dengan luas 1 tambah luas 2. Luas 1 itu katanya 40. Nah, sementara dia bilang perbandingan alasnya 2/3. Kalau sini 40, maka sini 60. Otomatis. Karena tingginya sama, cuma alas perbedaan alasnya, berarti sini 60. Langsung kita katakan luasnya 100. Saya ulang, karena dia bilang sini 2/3. Sementara luas segitiga setengah alas kali tinggi. Sementara perbandingan luasnya itu sama dengan, kita bisa bilang luas 1 berbanding luas 2 itu alasnya tingginya sama, berarti kita bisa katakan CD berbanding DB. Ini 2/3. Kalau sini 40, maka sini 60. Kita pakai metode X. 3 itu 3 kali 1. Kita supaya mudah. 10 itu 5 kali 2. Tapi dia minta hasilnya min 1. 52. 52. Dia minta min 1. Supaya saya mudah, saya ambil sini minus. Karena 5 kali min 2 min 10. Sehingga dapat faktorisasi, berarti 3X tambah 5 dikali X kurang 2. Saya ulang. Jadi kejar 3 itu ada 3 kali 1. Min 10 itu 5 kali 2. Minusnya tinggal kita atur, tapi supaya dia minta jumlah min 1. Saya masuk min 2 sini, maka di cross. Min 6 ditambah 5, min 1. Yang kedua, yang di bawahnya, kita kejar. Dia minta 2. 2 itu 2 kali 1. 6 itu 6 kali 1 cuma beli, atau 3 kali 2. Tapi dia minta jumlah min 7. Saya ambil aja supaya min 7, saya ambil sini 3, min 3, min 2. Karena min 3 kali min 2 itu adalah 6. Min 3 kurang min 4, min 2 tercapai. Sehingga dapatnya 2X kurang 3, X kurang 2. X kurang 2 sama, coret. Sehingga dapatnya 3X tambah 5 per 2X kurang 3. Selesai. Nah, bapak banding kurang anak 40. Berarti kita tulis saja, bapak kurang anak itu adalah 40. Jika umur Agustian 3 kali umur anaknya, berarti 3 anak kurang anak sama dengan 40. Ambil logika aja, sehingga 2 anak 40. Maka umur anaknya adalah 20. Nah, umur bapaknya otomatis 60. Karena selisih 40. Dia minta 2 tahun kemudian, berarti dapat tambah aja 2 langsung. Oke, dia minta rataan. Ingat, rata-rata itu rumusnya adalah X rata-rata adalah N1X1 tambah N2X2 dibagi N1 tambah N2. Nah, N di sini kita anggap aja laki-laki perempuan, karena minta perbandingan laki-laki banding perempuan. Nah, rata-rata kelas 65, masukin 65. Sama dengan rata-rata laki-laki 60. Berarti 61L tambah 70 perempuan dibagi laki-laki tambah perempuan. Kita silang, berarti 65L tambah 65P sama dengan 61L tambah 70P. Nah, ingat, kita pindahin yang kecil. Ini 65, 61, berarti kurang, berarti 4L. Si 70, si 65, sisa 5P. Dia minta sini apa? Perbandingan laki-laki banding perempuan. Maka tulis laki-laki banding perempuan. Maka di cross, sini 5, sini 4. 5 perempuan kali 4 laki-laki. Berarti 5 banding 4. Alhamdulillah. Selesai kita bahas. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa
kirim ke komentar, kirim di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.